Apa dalil sahih memperingati hari lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perayaan Maulid, bahkan malam hari ini dengan tema Maulid Akbar? Saya jawab, mohon maaf, aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus mencari dalil? Kan begitu. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus cari dalil? Saya sampaikan, ini adalah caraku mencintai nabiku dengan perayaan Maulid. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pendapat Ustadz, ada perayaan mencintai Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu dalil? Apakah ini termasuk syubhat? Bukan syubhat, ini penyimpangan. Mencintai Nabi Muhammad tidak perlu dalil. Subhanallah. Anda lebih faham dibandingkan sahabat? Dengan cara seperti itukah para sahabat memuliakan? Orang paling mencintai Nabi Muhammad itu para sahabat. Saking cintanya ya mereka rela mati untuk Nabi Muhammad, para sahabat. Di barisan depan, di perang Uhud Nabi Muhammad disuruh mundur-mundur. Rasul engkau ke belakang saja. Maksudnya kalau yang mati biar kami aja mati. Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan Nabi Muhammad tidur di kasur itu berarti kan siap mati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang paling cinta Nabi Muhammad itu para sahabat. Dan para sahabat kemudian tidak melakukan yang Anda lakukan. Mencintai Nabi Muhammad itu kewajiban dalam Islam. Dan cara mencintainya para sahabat sudah perlihatkan. Itulah panutan kita. Perkataan Abdullah bin Mas'ud berapa kali kita ulang dalam kitab ini. Yang mau menjadikan satu umat, satu generasi, satu zaman sebagai panutan dan panutan dia, jadikanlah para sahabat sebagai panutan. Mereka paling faham agama ini setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cinta seorang tidak akan sempurna. Ini dalilnya nih. Cinta Nabi Muhammad katanya nggak perlu dalil. Sekarang saya sebutkan dalil. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Cinta Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad sebutkan itu syariat. Di antara prinsip dasar Islam. Lebih umum disebutkan, bukan ahlus sunnah. Prinsip dasar Islam. Di antara lawazim keharusan Anda atau semua kita. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tadi mempercayai semua berita yang beliau bawa. Poinnya banyak. Di antaranya mencintai beliau lebih dibandingkan semuanya setelah Allah. Syariat. Dan kita perlu tuntunan. Dan bukti cinta kita taat dengan perintah, taat dengan perintah untuk melakukannya, taat dengan larangan untuk meninggalkannya. Perintah beliau dilakukan, larangan beliau kemudian ditinggalkan. Itu bukti cinta. Dan kalau kemudian ke pertanyaan sebelumnya tadi ya, disepakati, katakan kesepakatannya tanggal 12. Perayaannya dari tanggal 1 sampai 30. Cek aja di masyarakat. Tanazulan bil khasm. Bukan, ya kita ikut pendapat Anda. Bukan kebenaran yang Anda lakukan. Oke, tanggal 12. Tapi kenapa perayaan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Hah? Tanggal 12 dong seluruh dunia. Satu hari aja. Tapi enggak sepanjang bulan. Hehehe. Aduh, macam-macam ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah telah memberikan koridor cara kita mencintai Allah dengan mengikuti apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya Allah akan mencintai kita. Ya. Dan bagaimana cara kita mencontohi cinta Nabi? Yaitu bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cinta yang benar. Namun kalau seandainya cinta yang tidak disertai ya dengan cara yang benar, kita takutkan seperti ucapan seorang penyair Arab, semua orang mengaku sebagai kasihnya Laila,
Tapi Laila tidak mengenal orang yang mengaku sebagai kekasihnya. Aku cinta sekali sama Laila. Setiap aku melihat dinding-dinding kota ini, terseakan-akan tergambarkan kepadaku kecantikan wajah Laila. Kan gila cintanya kan? Mabuk cinta, ini bukan lagi cinta, sudah mabuk cinta. Tapi ternyata Laila nggak kenal sama orang yang mengaku cinta kepadanya. Jadi para hadirin, kesimpulannya apa? Cinta yang benar adalah cinta yang harus disertai dengan dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kita tidak akan sempurna sampai mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya, melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan pernah suatu ketika Umar berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilai min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La ya Umar. Tidak, hai Umar. Tidak lurus imanmu sampai aku lebih engkau cintai oleh kamu daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilai min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai-sampai dari diriku sendiri, hai Rasulullah. Maka saudaraku sekalian, akhwal iman, azani Allah wa iyyakum. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar. Sekarang hai Umar. Sekarang imanmu sempurna, hai Umar. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, tidak beriman dan tidak lurus keimanan kita sampai kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu. Berarti saudaraku, siapapun yang menyatakan dirinya mencintai Rasulullah SAW, kewajiban dia adalah ittiba', yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Kita benar-benar menjadi pengikut, bukan pendahulu. Pengikut itu artinya kita mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah berada di depan kita. Kita ikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Beliau pergi ke kanan, kita pergi ke kanan. Beliau pergi ke kiri, kita pergi ke kiri. Beliau berhenti, kita berhenti. Itu berarti pengikut Rasulullah SAW. Adapun kemudian kita membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, berarti kita belum mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun lisan kita berkata, saya cinta Rasulullah SAW. Tidak. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu keraskan ucapanmu di hadapan Rasulullah SAW. Antahbatu a'malukum, supaya amal kamu tidak dibatalkan, tidak batal amalanmu. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasakannya. Bayangkan saudaraku sekalian, mengangkat suara melebihi suara Rasulullah membatalkan amal. Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasulullah SAW? Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seorang ulama atau kiai atau ajengan atau siapapun di atas pendapat Rasulullah SAW? Maka ini lebih berhak untuk dibatalkan lagi amalannya. Maka itulah cinta kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah SAW dengan cara
Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Maka saudaraku sekalian, cintailah Rasulullah dengan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Cintailah Rasulullah dengan cara kita mengikuti jejak kaki Rasulullah SAW. Jangan sampai sholat kita tidak sesuai dengan sholatnya Rasul. Haji kita tidak sesuai dengan hajinya Rasul SAW. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Berarti kalau kita membuat cara sholat yang tidak pernah disyariatkan, berarti kita belum mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Semua harus diambil dari Rasulullah SAW. Itulah cinta kepada Rasul SAW. Mencintai Rasulullah SAW dengan banyak mengingat beliau. Lisan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lisan kita merasa gembira dengan bersalawat untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersalawat. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat untukku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita berusaha mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengikuti Rasulullah, mempelajari sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam pakaian kita, di dalam badan kita. Rasulullah berjenggot dan Rasulullah menganjurkan umatnya berjenggot. Maka kita mencintai Rasulullah dengan menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kita berusaha untuk memelihara jenggot kita. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memakai kain di atas mata kaki. Maka jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, saudaraku sekalian. Jadikan sunnah Rasulullah hidup dalam badan kita, dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mempelajari hadisnya. Rasulullah bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikan. Semoga Allah memberikan cahaya. Nudarah itu, kata Ibnu Qayyim, berasal dari kegembiraan yang berada di hati. Saat kita membaca hadis-hadis Rasulullah, kita membacanya dengan penuh cinta, sehingga muncullah kegembiraan dan terlihatlah wajah yang berbinar-binar karena gembira mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, inilah saudaraku sekalian, kita berusaha untuk mencintai Rasulullah dengan cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu, saudaraku sekalian.